Pengedar narkotika yang satu ini punya nama yang imut-imut, bro and sis. Panggilannya si Ciput. Walau namanya imut, tapi kelakuannya kagak. Si Ciput ini pernah ketangkep dengan kasus narkotika juga dan kagak insaf-insaf. Akhirnya ia dilabrak nih sama tim Macan Barbar. Lagi di rumahnya jualan narkotika lagi. Karena panik, si Ciput ini nyembunyiin barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam celana dalamnya, bro and sis. Ini dia liputannya. Tim Macan Barbar Opsional Reskrim Polsek Liang Anggang, Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengetahui adanya peredaran gelap narkoba. Kami mendapatkan informasi dari peredaran gelap narkoba yang terjadi di daerah X lokalisasi PAD 18, Kelurahan Andasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang. Diduga kuat pengedar ini menjual belikan paket kecil narkoba kepada masyarakat sekitar lokalisasi tersebut. Masyarakat mencurigai sebuah rumah menjadi tempat transaksi narkoba karena sering keluar masuk orang tak dikenal di rumah tersebut. Dipimpin Panit 1 Aibtu Deden Lesmana, tim tiba di lokasi di Jalan Ayani kilometer 18, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang. Tiba di lokasi, tim langsung menuju rumah yang berada di ujung, jauh dari pemukiman lainnya. Masuk ke dalam lo. Masuk semua. Di rumah tersebut, tim bertemu dengan Rahmadi alias Ciput, seorang residivis narkoba. Keluar kan? Keluar. Kita apa? Bekas apa? Mang, kooperatif lah. Sebelum digeledah. Sebelum digeledah, orangnya sudah tertangkap, kami amankan. Lah, nangin pada datang sini menopar. Lah, kian baik, ulun menghargai lebih baik lagi. Paham? Lah, pian jujur, ulun hargai pian. Lah, paham? Nah, Kalau kada salah, kami kada mungkin mano. Ya kada. ini. Empati dulu. Ulun ambil sisanya aja, mana barangnya? Tim Macan Barbar kemudian menggeledah rumah Ciput dan memintanya mengeluarkan narkoba yang diduga diperjualbelikan olehnya. Masuk. Berdiri. Jadi, masuk. Nah, ini apa? Ini apa nih? Nah, makanya ini baru sebagian yang dapat kami kalau kena ada main-main. Ciput tidak mengaku memiliki narkoba, namun kecurigaan tim benar. Ciput menyembunyikan paket kecil narkoba di bagian dalam celana dalam yang ia kenakan. Buka! Ditemukan 3 paket sabu dan plastik pembungkus paket narkoba disembunyikan di balik celana dalam. Ini apa nih? Ini aja loh. Yang 2 teker yang mana? Yang luar. Itu. Kalau dapat lagi apa? Hah? Ini paketan yang berapa? 2,5. T kemudian mengaku bahwa paket narkoba tersebut miliknya. Paket ke orang kan atau kayak apa? Siapa orangnya? Hah? PRT-nya kah? Masuk deh PRT. Tim kemudian memanggil ketua RT setempat untuk bersama menyaksikan penggeledahan tim di rumah tersangka. Kami dari kepolisian sektor yang ini ada informasi dari warga di
dan kemudian kami tindak lanjuti. Nah, ternyata kalau di wilayah ini maksudnya RT dan ya. Nah, setelah kami mengadakan penyelidikan, ya kan, kemudian saya mengadakan penggeledahan. Nah, ternyata saudara Rahmadi ini kita dapati menguasai ini narkotika jenis sabu-sabu nih. Nah, pelaku Rahmadi alias Ciput ini merupakan residivis kasus narkoba yang juga pernah kami tangkap sebelumnya. Tapi ternyata dia ini masih belum juga insaf dari pekerjaannya menjual narkoba. Untuk memangkas perda narkoba di wilayah hukum Polsek Liang Anggang, kami menginterogasi pelaku Ciput ini untuk menemukan pemasok yang lebih besar lagi. Dari pengakuan Ciput, ia membeli sabu sebanyak 5 gram dan sudah dijual hingga tersisa 3 paket berbagai ukuran. Barang haram ini ia peroleh dari seorang bandar yang berlokasi di kawasan Liang Anggang, kilometer 19 Kota Banjarbaru. Tanpa menunggu lama, tim kemudian segera melakukan pengembangan ke bandar yang salurkan narkoba kepada Ciput. Dipimpin Panit 1 Aibtu Deden Lesmana, tim Macan Barbar meminta Ciput untuk menunjukkan rumah bandar narkoba yang menyuplai barang haram tersebut kepadanya. pelajari sedikit. Terus. Warung. Ini. Tim kemudian tiba di Jalan Ayani kilometer 19 Liang Anggang. Ciput menunjukkan rumah bercat hijau di pinggir jalan yang agak menjorok ke dalam. Sini. Motornya apa gerak? Adalah kira-kira di rumahnya. Tim pun langsung menyebar dan mengepung rumah tersebut untuk membekuk para bandar. Sini, Pak. Saat pintu rumah diketuk dan diminta keluar, anggota tim melihat pelaku langsung berlari menuju belakang rumah. Itu. Hei. Buka. Buka. Kakak apa? Lagi buka langsung. Kotak aja tikam. Ki, belakang Ki. Tinggal. Apa yang kamu buang ke belakang? Jujur aja. Hah? Duduk aja, duduk. Tim menduga utuh berusaha menghilangkan barang bukti di belakang rumahnya. Tim pun kemudian menggeledah bagian dapur dan kamar mandi. Kalau biasa, kan tadi langsung membuka. Kenapa kamu di sini tadi tuh lari ke belakang situ? Saya lihat. Padahal dia dalam WC itu kok. Itu Pak Kita sini. Terlihat. WC masih kering, Pak. Belum ada WC apa-apa. Aku lihat kalau dari kaca tuh kelihatan. Nanti dinyulun. Nah, ada WC apa-apa. Nih, bohong. Jarak. Tim juga memeriksa hingga ke belakang rumah. Saat petugas melakukan penggeledahan di rumah utuh, seorang laki-laki datang menghampiri. Barang Kang. Nah, sini. Kamu bayar utang juga? Enggak, aku nemenin di jemaah. Aku baru pulang kerja, aku belum kerja ini ngasihin. Saya bantu pedas dulu. Tim mendapati bahwa pria bernama Maserani alias Ani ini datang untuk memesan 1 kantong sabu seberat 1 ons. Dari informasi calon pembeli itu, tim semakin yakin Utuh masih menyimpan narkoba di rumahnya. Akhirnya setelah pencarian yang panjang, tim akhirnya menemukan alat hisap dan sebuah dompet yang masih kering di bagian bawah lantai rumah. Bawa ke dalam, Ji. Alat hisap. Yalah. Yalah. Sini. Alat hisap. Yalah.
dompet apa nih? Santai aja, jangan kasar. Mana mas? Dompetnya mana mas? Ya sini, ambil. Mana? Ambil dompet. Apa dalamnya nih? Duduk, tahan. Mana lagi? Udah, kita amankan dulu. Ini baru sebagian nih. Kita amankan dulu. Udah. Udah. Wah, itu apaan apa lagi tuh? Dompet apa tuh? Ini mana? Tunggu, kita tanya. Ini. Wah, masih banyak isinya. Pelaku yang diminta melihat pun tak bisa mengelak saat dua benda tersebut diambil dari kolong rumahnya dan mengakui kedua benda tersebut miliknya. Dari dompet kecil didapati 20 paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat kotor 9,75 gram dan bong alat hisap sabu. Tim Macan Barbar kemudian memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan tim di rumah pelaku utuh. Jadi Pak RT, ini saya dari kepolisian sektor yang Anggang, ya. Saya mendapat perintah oleh Anda sebenarnya surat perintah untuk penyelidikan dan penangkapan untuk pengungkapan kasus narkoba. Hasil dari penyelidikan kami, akhirnya berbuah hasil di rumahnya. Memang betulnya, pertama kami temukan alat hisap ini, ya. Ini bong ngarangnya Pak RT, alat hisap. Ini pipetnya, alat hisapnya, koreknya. Kemudian kami geledah lagi, ternyata kami temukan lagi, ini narkoba yang sudah siap edar. Nah, ini sudah siap edar. Siap jual dengan bermacam ragam berat dan harga. Ya, Pak RT ya. Utus selaku Bandar dan Ani sebagai calon pembeli ini kemudian digiring ke Mapolsek Liang Anggang untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan kejelian tim Macan Barbar untuk mencari barang bukti, akhirnya ditemukan satu dompet kecil yang dibuang pelaku Mus Mulyadi alias Utuh di bagian kolong rumahnya. Terdapat 20 paket sabu siap edar. Dari pengakuan pelaku, ia memperoleh suplai narkoba dari Banjarmasin dengan cara beli putus dan tidak bertemu langsung bandar besarnya. Para pelaku yang terbukti menjual belikan sabu ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.